Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, yang wafat di kayu salib, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan pada hari kemarin, dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini, dan Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk berbuat kasih sesuai dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat memahami maksud dari firman Tuhan Yesus dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28, dengan perikop siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebahagiaan di dunia versus kebahagiaan rohani. Injil pada hari ini sangat pendek karena cuma ada 2 ayat, saudara-saudari. Kata kuncinya adalah kebahagiaan. Apa arti kebahagiaan dalam Injil pada hari ini? Di sini diungkapkan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Hal itu dinyatakan oleh perempuan yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang mempunyai kebahagiaannya masing-masing dan tidak dapat disamaratakan. Ada yang bahagia ketika dia punya mainan, ada yang bahagia ketika dia punya gadget baru, ada yang bahagia ketika dia punya pacar, ada yang bahagia ketika bisa beli rumah, ada juga yang bahagia ketika selesai sekolah, mendapat gelar untuk bisa bekerja, dan seterusnya. Seorang pembimbing rohani bernama Anthony mengungkapkan bahwa ternyata bahagia itu sederhana. Kebahagiaan itu adalah menikmati waktu kekinian kita saat ini. Kalau saat ini Anda berusia 70 tahun, berbahagialah sebagai orang yang berumur 70 tahun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kebahagiaan pada akhirnya harus bertumbuh bukan sekedar kebahagiaan manusiawi dan duniawi saja, tetapi kebahagiaan harus mengarah pada sesuatu yang sifatnya rohani, yang tidak bisa diambil oleh siapapun.
Kalau kebahagiaan kita terletak pada hal-hal material, pada gilirannya barang-barang material itu akan hilang, maka kita akan kehilangan kebahagiaan hidup. Tetapi ketika kebahagiaan itu bersifat rohani, kita akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan mampu menerima keadaan apapun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kami tidak larut di dalam euforia akan kebahagiaan yang fana, tetapi tuntunlah kami agar selalu mengupayakan kebahagiaan kekal melalui tutur kata dan karya kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami berbahagia adalah yang mendengarkan firman-Mu dan memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kunci kebahagiaan kepada kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami agar dapat melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.